Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Darmansyah, perawat dari RSUD Kota Bogor. Sekarang gue mau menceritakan sedikit tentang kisah pilu di ruangan COVID-19, di ruangan isolasi bersama teman-teman yang memang sudah di sini sebelumnya. Banyak cerita suka dan duka mewarnai kisah kita selama sebulan ini. Dan rencana ruangan kita ini mau dipindahkan ke ruangan yang lain, dan pasien-pasien yang memang masih positif dipindahin ke ruangan yang lain, dan rencana ada 3 pasien yang rencana pulang hari ini. So kita langsung saja, kita mewawancarai salah satu rekan kita yang udah senior di sini, banyak cerita. Tapi sebelumnya ada surprise dari kita, yaitu teman kita yang dari GD, Mas Andi, cerita-cerita dari GD dulu pengalamannya. Yuk kita lanjut aja sama senior kita. Senior kita Bang Andi. Bang Andi, mau ceritain pertama-tama di IGD waktu pertama kalinya ada corona. Waktu di IGD gimana? Waktu di IGD kita sangat was-was ya, karena di IGD belum pasti pasien itu terpapar COVID atau tidak. Makanya kita di sana sangat was-was, dan untuk tindakan juga kita sangat berhati-hati. Mungkin itu aja sih. Mas Andi, ini mah cerita-cerita aja santai. Lagi kemarin, saya mah jujur nih, pas pertama ada COVID, pertama tuh udah gembor-gembor tuh kan di luar negeri. Pas masuk pertama itu kan di Depok ya, di Depok apa di mana tuh saya lupa lagi. Nah jadi hampir 2 minggu, saking cemasnya saya nyampe dua minggu itu nggak bisa tidur, Mas Andi. Kalau Mas Andi pas dengar ada COVID ini gimana tuh? Kalau saya menanggapi dari Depok, gimana ya? Masih belum terlalu ini. Mungkin hanya sebagian dari Depok ya, mungkin ya doa saya sih tidak masuk ke Bogor gitu. Malah tiba-tiba selang berapa hari di Bogor langsung merebak tinggi ya, jadi ya was-was juga sama jadinya. Pasien langsung menurun. Nah Mas Andi, ini nih ceritanya kan lagi kemarin tuh di IGD tuh banyak pasien-pasien yang kecolongan tuh. Ada yang pasien dengan gejala sesak, tadinya BP langsung COVID tuh ternyata. Nah tanggapan dari Mas Andi sendiri itu kayak gimana Mas Andi? Kita tanpa APD, kita langsung tiba-tiba masuk, dan terus ada gosip-gosip yang 51 apa perawat kita itu yang apa yang positif katanya. Gimana tuh tanggapannya? Ya tanggapannya saya sangat sangat cemas dan was-was sekali itu. Terus banyak pasien yang terpapar dan dokter-dokter juga di depan sangat berhati-hati juga ya dalam melihat kondisi pasien yang dengan kondisi batuk, demam, dia terpapar sama orang yang baru bepergian jauh gitu kan, langsung mentriase ke ruang dekon. Terus untuk info yang 51 perawat itu di lingkungan rumah ya, ternyata langsung tuh di lingkungan rumah, tetangga-tetangga juga banyak yang menanyakan, banyak yang mungkin pikiran negatif mereka ke saya, pasti ada pikiran negatif mereka ke saya, para tetangga itu. Kadang-kadang pas saya pulang kerja juga mereka hanya ya, masih bisa menyapa gitu, dan saya juga hanya bisa mengisolasi diri di rumah, mungkin seperlunya untuk keluar rumah. Berarti sama aja ya kita mengisolasi Iya, diri ya. Aduh, berarti bener-bener efek dari iya, pemberitaan 51 orang apa positif itu, aduh benar-benar iya.
itu mah Kena gitu kan. bukan isolasi diri lagi, itu mah isolasi sosial. Berarti benar-benar kita sama. Nah, eh dan ternyata dari hasil dari 51 itu ternyata pas di swab itu negatif semua kawan. Lu bayangin nggak? Udah kita dijas, wah sudah 51, terus tiba-tiba ternyata itu negatif semua. Waduh, itu memberikan dampak beberapa hari itu ya. Nyampe ada perawat kita katanya yang nyampe diusir ya. Bukan diusir ya, langsung disuruh keluar juga ya kalau dengar-dengar ya. Iya, bukan diusir, cuma didata saja, mungkin didata dari RT RW. Ya, mungkin dari RT RW juga agak merasa gimana gitu loh. RT RW atau yang punya kos-kosannya gitu kan, bapak ibu kosnya merasa gimana gitu kan, mendengar berita kayak gitu. Oh, tapi nggak sempat diusir kan, berarti cuma didata aja ya. Iya, enggak sampai gitu mah enggak sih. Mereka juga masih punya rasa kemanusiaan, manusiawi, dan sangat hati-hati juga mereka juga. Oke Mas Andi, makasih banyak nih cerita-cerita, Oke. bincang-bincang sedikit. Oke Mas Mas. Rahmat. Tuh. Waalaikumsalam. Oke, ini kepala ruangan kita, kepala ruangan dari ruangan COVID, yang paling kece, yang paling luar biasa dari awal, dari mulai COVID cemasnya, nyampe sempat lagi kemarin cerita-cerita sedikit tentang area COVID ini. Kepala ruangan saya lagi kemarin sempat di rapid test. Di rapid test ternyata Mas Bro positif, tapi pas di swab ternyata udah 2 kali negatif. Nah, kita mau nanya bincang-bincang sama kepala ruangan Pavio B, ruangan COVID-19. Oke Pak, izin mau cerita-cerita bincang-bincang pengalamannya selama di lockdown kemarin 14 berapa, 1 minggu ya Pak ya? Oh, lockdown. Terus pertama kita mengetahui Bapak pas kena apa? Pas efek rapidnya itu yang positifnya itu gimana itu Pak? Wow, luar biasa. Stres. Siun, takut. Aja takut, stres. Dari pemaparan Mas Andi kan banyak ya, lagi kemarin katanya pas 14 hari nyampe ada yang nyampe di data ya. Tapi untungnya teman kita nggak ada yang diusir nih Pak. Lagi pemberitaan lagi kemarin tuh. Nah, setelah Bapak kan habis rapid test dinyatakan apa positif rapidnya ya, langsung di lockdown tuh. Selama di hotelnya itu gimana Pak? Selama di hotel gitu, dari makanan, jaga pola hidupnya apa gimana gitu Pak? Insya Allah dijamin, di hotel dijamin oleh rumah sakit. Makan sedia, vitamin sedia, ada jadwal berjemur, istirahat cukup. Tapi tetapnya stres, Berarti takut. kalau dinilai-nilai stresnya nih Pak, 1 sampai 10, perkiraan nilai stresnya kita berapa nih Pak? 8. 8 berarti benar-benar lumayan bro. Stresnya 8 itu kita ngebayangin susah tidur dan segala macem. Betul. Badan udah, Saat tidur. waduh udah benar-benar luar biasa lah. Kebangun-bangun, terutama ingat keluarga. Saya takutnya sih keluarga nanti, beban keluarga, takut tertular juga keluarganya, beban sosialnya juga. Oh, berarti Pak paling banyak yang jadi bebannya itu antara keluarga dan beban sosialnya itu sendiri apa ya? Nah, tapi tanggapan dari keluarga, kita jadi perawat, khususnya di keluarga Bapak, gimana tuh Pak? Keluarga dari awal sudah siap, sebetulnya udah edukasi dari awal, resiko-resikonya sudah jelas. Kita beresiko sekali kerja di medis ini. Jadi ya sudah siap sebetulnya, walaupun dengan ketakutan harus sudah menyiapkan diri. Tapi yang namanya takut kan tetap pasti ada. Terus Pak, nah kita kan alhamdulillah di RSUD yang COVID udah jauh menurun nih Pak.
Dan rencana ruangan kita mau di bubarin nih yang Pavio B, terus teman-teman kita mau pindah ke ada yang khusus ke ruangan COVID-nya. Jadi kita jadi di ruangan biasa lagi. Tanggapan Bapak gimana nih Pak buat teman-teman? Alhamdulillah, berarti ini sudah pertanda bahwa COVID sudah mulai berkurang. Dengan salah satunya ditutup ruang isolasi ini. Kita yang sudah bekerja selama sebulan untuk merawat COVID bisa bernapas lega dulu, bisa bernapas lega untuk merawat pasien biasa. Bebannya insya Allah tidak akan terlalu berat secara psikologis ya, psikologis tidak terlalu berat insya Allah, karena kita yang kontaknya dengan pasien-pasien yang biasa. Untuk yang pindah lanjut di tim COVID, insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Tetap semangat. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut masalah COVID. Intinya setiap langkah kita harus saling selalu berdoa, senantiasa berlindung sama Tuhan. Dan kita sambil ngelihat dokter kita lagi baru selesai ngelakui habis tindakan ke ruangan ngelihat pasien-pasiennya. Ini ada Dokter Iqbal, dokter spesialis penyakit dalam. Nanti kita sekalian wawancara sedikit kisah-kisah pilu di ruangan COVID ini. Dan ini banyak teman-teman kita, ini ruangan-ruangan kita, ini banyak rekan-rekan kita. Nah, oke, kebetulan Dokter Iqbal baru keluar dari ruangan COVID, tapi dia harus membersihkan diri dulu badannya. Paling nanti ditunggu sebentar lagi sekalian ngisi status. Nanti kita cut dulu HP-nya, videonya, nanti kita lanjutin lagi. Oke? Oke bro, kita udah balik lagi nih. Sekarang yang lebih hebat, yang lebih heboh lagi, kita bareng sama dokter yang paling kece, paling keren, paling trendy, dan paling gaul tahun ini. Itu bareng sama Dokter Iqbal, spesialis penyakit dalam. Ya oke, kita mulai saja sambil beliau udah selesai visit. Yang tadi kita udah di-cut dulu, nanti kita mulai. Nih, Dok. Yes, halo. Halo Dok, gimana nih perkembangan COVID sekarang nih Dok? Aduh, kayaknya saya masih agak takut-takut nih Dok. Menurut dokter, Takut? tanggapannya gimana nih Dok? Ya, kita makin siap yang jelas ya. Kita semakin siap, rumah sakit kita makin siap, personel kita makin siap. Kita nggak bisa kalau menurut saya nggak ada gunanya kita berestimasi atau berandai-andai turun naik angkanya, turun lagi naik lagi. Yang penting kita siap, mau itu naik mau turun kita siap, fasilitas kita siap, personel kita siap. Trennya kalau ngelihat sekarang entah itu yang positif naik atau enggak, tapi yang jelas outcome pasiennya kelihatannya lebih baik. Jadi beberapa kasus yang sudah kita pulangkan, termasuk yang kita pulangkan hari ini, outcome-nya bagus, jadi tidak ada perburukan ya. Sembuh sempurna, kemudian swab-swabnya 2 kali negatif juga, nanti insya Allah yang kedua nanti dirawat jalan. Jadi saya pikir ya sedikit banyak karena kita juga sudah lebih siap ya untuk menangani kasus-kasusnya. Dan tadi saya bilang mau seperti apapun di luar sana, yang penting kalau kita sudah siap, insya Allah sih bisa kita tangani, nggak perlu takut. Jadi yang penting tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah, tapi kalau perlu ya silahkan, tapi tetap dengan safety measure yang jalan gitu ya. Jadi pakai masker, cuci tangan sering-sering, maskernya diganti gitu ya. Terus ya kalau bisa sendirian, nggak usah berdua, kira-kira gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi Dok, dari sekian banyak nih Dok kasus-kasus yang dokter tangani tentang masalah COVID itu sendiri, yang paling berat itu pasien-pasien kayak gimana sih Dok? Apakah ada penunjangnya dan lain sebagainya? Biasanya sih yang outcome-nya kurang bagus, yang ya istilah kata tidak berhasil pulang dengan ya tidak survive, kira-kira begitu. Kalau yang kita dapati di sini sih, satu usia lanjut, kemudian punya penyakit penyerta yang lain gitu ya. Jadi
penyakit penyerta yang barangkali kalau beliau tidak terkena COVID, penyakit penyertanya anteng-anteng aja gitu. Diabetesnya tenang-tenang aja, masalah jantungnya tenang-tenang aja gitu ya. Tapi ketika terkena COVID, mengalami inflamasi yang berat, kelihatannya komponen lain itu berperan sehingga akhirnya gangguan-gangguan atau kerusakan organ yang muncul itu sulit untuk dipulihkan. Bahkan ketika virusnya sudah menjadi negatif pun kerusakan sisanya itu menjadi cukup berat untuk dipulihkan kira-kira begitu. Jadi memang perhatian khusus untuk populasi-populasi yang punya komorbid ya, jadi punya punya penyakit dasar yang lain, diabetes, penyakit jantung sebelumnya, usia lanjut salah satunya, gangguan gizi, minum obat-obatan yang menekan sistem imun begitu. Jadi diperhatikan khusus. Tapi sekali lagi tadi kita sudah lebih siap saya pikir. Jadi untuk diagnostik, terapeutik kita sudah lebih siap meskipun belum ada terapi definitifnya, tapi sejauh ini sih protokol-protokol yang kita jalankan sih ketika kita jalankan dengan tepat, timingnya pas, personilnya siap, fasilitasnya ada, ya outcome-nya biasanya sih cenderung bagus. Sebagian besar bagus outcome. Jadi menurut dokter alhamdulillah outcome-nya sekarang udah pada bagus ya dok ya. Sejauh ini ya. Ya. Tapi ya kita jangan bersantai-santai dulu. Pandeminya belum selesai. Resiko penularan, penyebaran luas masih sangat mungkin. Dan ketika tadi saya bilang karena suatu dan lain hal bisa mengenai populasi yang berisiko tadi, ya nggak mungkin kita ketemu lagi kasus yang berat gitu ya. Jadi sesiap apapun kita, kalau kasusnya berat sekali ya mungkin belum tentu kita berhasil juga. Tapi kita tidak berpuas hati, kita tidak bersantai-santai, tapi kita tetap waspada. Tapi insya Allah sih kalau yang di RSUD Kota Bogor ini fasilitasnya sudah lebih siap, personalnya sudah lebih siap, dan sejauh ini belakangan ini outcome-nya cenderung bagus begitu. Nah dok, kan itu dari segi medisnya ya dok ya. Nah kita mau ngelihat dari segi ininya dok, tanggapan dokter yang kasus 51 perawat yang katanya positif nih dok, dan ternyata yang kasus kemarin itu yang ternyata pas di swab negatif. Gimana tuh dok? Ya kalau secara pribadi saya pikir ya itu memang rapid test itu protokol yang disiapkan untuk menapis ya, tapi sama sekali bukan pemeriksaan yang definitif yang memastikan betul kondisi virusnya. Yang sesuai definisi dari pemerintah dan dari WHO juga, dan jadi anut di semua center di semua negara, kita menganut dari hasil pemeriksaan direct, pemeriksaan langsung, yaitu dengan swab atau apusan dari tenggorok yang kemudian dicek secara dengan PCR gitu, diidentifikasi keberadaan virusnya gitu. Nah, ya perawat kita memang ada kemarin 51 orang ya positif dari rapid, tapi ketika di swab semuanya negatif, diulang pun negatif lagi. Jadi memang tidak terkonfirmasi sebagai pasien dengan yang terinfeksi coronavirus, jadi bukan pasien COVID-19 begitu. Jadi tidak ada. Kenapa itu bisa positif? Sebabnya banyak, hipotesanya banyak, dugaannya banyak. Bisa memang cross reaction dengan coronavirus jenis lain, karena coronavirus ini jenisnya banyak sekali sebenarnya, dari yang ringan-ringan sampai yang berat seperti kali ini. Bisa juga memang masalah timing, tapi kita sudah konfirmasi dengan swab dia memang negatif. Jadi terlepas dari apapun sebabnya, memang rapid test ini banyak kelemahan. Jadi makanya tidak dianut sebagai suatu gold standar atau satu penentu bahwa orang tersebut terkena COVID-19 atau tidak begitu. Jadi tidak perlu risau buat tenaga medis ataupun masyarakat ataupun keluarga yang terpapar dengan tenaga medis tersebut, karena kita sudah konfirmasi dengan swab, bahkan ada 2 kali di swab dan memang negatif dan tidak ada yang bergejala satupun. Jadi tidak terkonfirmasi sebagai kasus COVID-19. Jadi alhamdulillah ya dok ya, setelah dikonfirmasi kita ternyata negatif semua. Nah, buat ada masukan buat masyarakat lebih biar nggak menjudge kita seperti apa buat tenaga medis selama di rumah, dan padahal kita sudah melakukan social distancingnya sendiri. Gimana nih dok? Ya, jadi kalau menurut saya
menstigmatisasi atau menjauhi gitu ya tenaga medis yang merawat COVID. Menurut saya justru tidak pada tempatnya. Kenapa? Justru kami di rumah sakit pakai APD gitu. Kami punya APD. Setidak lengkap tidak lengkapnya kami tetap pakai suatu APD gitu. Mau itu jas hujan, mau itu kalau di Pasir Bogor sih kita lengkap ya. Kita APD kita lengkap. Kemudian kalau di rumah sakit lain atau puskesmas lain yang mungkin tidak seberuntung kita, mungkin lebih tidak lengkap. Tapi kita tetap pakai APD. Kami punya hand rub, kami punya tempat cuci tangan, kami punya standar-standar protokol. Nah, jadi kalau menurut saya bukan tenaga medis yang perlu dirisaukan sebenarnya, karena kami sudah melakukan protokol-protokol yang dilakukan. Yang perlu dirisaukan adalah populasi di luar sana yang mereka tidak cuci tangan, mereka tidak pakai masker, mereka tidak sadar kalau mereka terkena, dan mereka terpapar dengan kita gitu. Jadi kita ketemu di warung, kita ketemu di jalanan, kita ketemu di rumah, tanpa sadar bahwa orang tersebut ternyata membawa virus corona gitu. Nah, hal seperti ini justru lebih beresiko karena mereka tidak melakukan standar safety yang diharuskan. Justru kalau tenaga medis menurut saya, apalagi yang sekarang ini belakangan ini, itu saya pikir justru aman karena kalau melakukan protokol dengan benar justru aman begitu. Nah, toh kita sama-sama semuanya, artinya mau tenaga medis, mau masyarakat umum, mau siapapun, semuanya sekarang ada di dunia yang sama, di bawah matahari yang sama, menginjak bumi yang sama gitu ya, yang sama semuanya levelnya atau dalam status pandemi gitu. Virusnya bisa ada di mana saja, bisa dibawa oleh siapa saja, bukan semata-mata dibawa oleh tenaga medis, kira-kira begitu. Jadi kita semuanya waspada, kita semuanya sama-sama waspada, tidak perlu menstigmatisasi satu golongan tertentu, terutama tenaga medis. Pasien-pasien yang sudah dipulangkan dan memang sudah diberi keterangan, sudah dibuktikan swabnya negatif juga tidak perlu dikucilkan lagi, kira-kira gitu, nggak perlu dijauhi, tapi tetap karena semuanya masih dalam status pandemi di dunia ini, semuanya tetap harus melakukan barrier ya, jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering begitu ya. Dan monitor kesehatan pribadi. Jadi lihat ada demam atau enggak, batuk atau enggak, sesak atau enggak, atau ada gejala-gejala yang tidak wajar gitu ya, tidak bisa dijelaskan oleh sebab lain gitu. Jadi sekali lagi mohon jangan sampai ada lagi bukan persekusi, mungkin stigmatisasi terhadap tenaga medis apalagi yang merawat COVID, karena menurut saya tidak pada tempatnya, karena justru kami sudah melakukan safety measure yang cukup. Bahwa 1-2 masih ada yang positif ya nggak beda juga dengan di luar sana yang mungkin puluhan juga jadi positif gitu. Sebagian besar tidak terkontaminasi, dan kita buktikan di RSUD Kota Bogor ini 51 yang rapid test positif pun di swab semuanya negatif ya. Jadi saya pikir jangan sampai ada lagi lah stigmatisasi terhadap tenaga medis gitu. Oke teman-teman, Dokter Iqbal sudah panjang lebar menjelaskan semua tentang COVID. Nah sekarang dok, punten mau ada pesan-pesan khusus buat yang ada di rumah di sana, tenaga medis dan lainnya? Ya tetap jaga kesehatan pribadi aja, cuci tangan sering-sering, pakai masker kalau kemana-mana, masker kain pun cukup asal dicuci dan diganti sesuai anjuran begitu, makannya cukup, istirahatnya cukup, berdoa yang banyak, jangan pesimis, terus yang paling penting adalah taat sama pemerintah. Teriak-teriak di media sosial, teriak-teriak sana sini itu kontraproduktif apapun itu, karena semua kebijakan apapun tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi semuanya ada sesuatu ada arahan yang harus dilakukan supaya kita semua bergerak satu arah, bergerak serentak, dan kita bisa mencapai tujuan bersama-sama, yaitu selamat dari periode pandemi ini gitu ya. Kita mungkin nggak bisa menghilangkan virusnya selama seterusnya, tapi paling tidak kita bisa tahu bagaimana untuk menanganinya, bagaimana supaya tidak terkena, supaya bisa berdamai dengan virus ini, dan mungkin ya tidak harus menjadi suatu hal yang menjadi sangat ketakutan seperti saat ini gitu. Jadi jangan pesimis, jangan terlalu khawatir berlebihan, tapi tetap waspada dan lakukan tindakan-tindakan pencegahan ya, terutama cuci tangan, masker dan lain-lain. Ya. Itu aja barangkali ya. Oke dok, terima Ya, kasih oke. banyak ya dok ya Lagi. informasinya. Ya, Semoga oke. bermanfaat Thank you. Oke buat teman-teman, sekian dari wawancara sedikit
sama Dokter Iqbal yang paling kece se-RSUD Kota Bogor. Nih kepala ruangan, teman-teman IGD dan teman-teman lainnya. Oke, saya Rahmat Darmansyah. Sampai jumpa di vlog nanti berikutnya. Goodbye.